The Girl Who Kicked the Hornet's Nest, karya Stieg Larsson. Bagian 1. Selingan di koridor, 8–12 April. Sebuah perkiraan menyebutkan bahwa ada sekitar 600 orang perempuan yang terlibat dalam perang sipil Amerika. Mereka semua setuju untuk menyamar sebagai laki-laki. Hollywood ternyata melewatkan bagian penting dari sejarah kebudayaan ini. Atau barangkali bagian sejarah ini memang terlalu ideologis untuk diterima? Para ahli sejarah memang sering mengalami kesulitan berhadapan dengan para wanita yang tidak menghormati perbedaan gender, padahal tidak ada tempat lain seperti pasukan bersenjata, di mana perbedaan gender ini membelah dengan sangat tajamnya. Bahkan, sampai saat ini, membicarakan apakah perempuan punya tempat dalam acara perburuan rusa besar Muse ala Swedia masih menimbulkan kontroversi. Padahal, sejak zaman dahulu hingga masa modern seperti sekarang, sejarah sudah dihiasi oleh sosok wanita-wanita pahlawan, termasuk dari suku Amazon. Beberapa di antara mereka bahkan masuk ke dalam catatan sejarah sebagai pahlawan perang, penguasa, dan pemimpin. Mereka ditakdirkan untuk bersikap seperti Churchill, Stalin, ataupun Roosevelt. Semiramis dari Niniwa yang membangun kerajaan Assyria, serta Boudicca yang memimpin salah satu revolusi di Inggris paling berdarah melawan kekuatan penjajahan Romawi, hanyalah dua di antaranya. Sosok Boudicca sekarang diabadikan dalam bentuk patung yang berdiri di tepi sungai Thames di dekat Westminster Bridge, persis berseberangan dengan Big Ben yang terkenal itu. Pastikan Anda menyapanya jika kebetulan Anda melintas di sana. Tapi di sisi lain, sejarah nyaris bungkam mengenai para wanita yang mengabdi sebagai prajurit biasa yang memanggul senjata, menjadi anggota resimen, dan memainkan peran yang sama dengan pria di dalam pertempuran. Padahal, hampir tidak ada kobaran perang yang tidak mengikutsertakan perempuan di dalamnya. Bab 1. Jumat 8 April. Perawat Nikander membangunkan Dr. Yunason dari tidur lelapnya kira-kira 5 menit sebelum helikopter itu mendarat. Jarum jam belum lagi menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Apa? Tanya pria itu dengan tatapan bingung. Helikopter penyelamatan akan segera datang. Ada 2 pasien. Seorang lelaki dengan luka-luka dan seorang perempuan muda. Yang perempuan mengalami luka tembak. Baik, kata Yunason dengan suara mengantuk. Kesadarannya masih belum sempurna. Mungkin karena ia baru tertidur selama setengah jam. Malam itu ia bertugas jaga di unit gawat darurat rumah sakit Solgrenska, Göteborg. Malam yang sangat melelahkan. Sejak ia mulai bertugas pukul 6.00 sore kemarin, UGD rumah sakit itu sudah disibukkan oleh 4 orang korban kecelakaan mobil yang saling bertumbuk di luar kota Lindome. Salah satu di antaranya dinyatakan mengalami koma, terperangkap antara hidup dan mati. Dr. Yunason juga harus menangani seorang pelayan yang kakinya terluka parah akibat kecelakaan di restoran tempatnya bekerja di Jalan Avenue. Selain itu, ia juga telah menyelamatkan jiwa seorang bocah laki-laki berumur 4 tahun yang tersedak roda mobil-mobilannya. Lalu, ia menjahit luka menganga yang dialami seorang gadis kecil setelah sepeda yang dinaikinya terperosok ke dalam lubang galian yang dibuat oleh Dinas Perbaikan Jalan, persis di jalur yang dikhususkan bagi para pengendara sepeda. Sebetulnya para pekerja sudah memasang papan peringatan di tempat itu. Tapi sayangnya papan itu jatuh ke dalam lubang. Gadis malang itu terpaksa menerima 14 jahitan di wajah dan tampaknya ia membutuhkan 2 gigi palsu di bagian depan mulutnya. Terakhir, Yunason terpaksa menjahit ibu jari seorang tukang kayu yang entah bagaimana hampir diputuskan oleh si empunyanya sendiri. Pukul 12.30, kesibukan di ruang UGD tersebut mulai mereda. Dr. Yunason sempat berkeliling ruangan untuk melihat kondisi pasien-pasien.
Sample complete. Ready to continue?